Shalom Bapak Ibu Saudara yang selalu mempunyai pengharapan kepada Tuhan. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, saya yakin-yakinnya bahwa setiap kita selalu menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab hanya pengharapan kepada Tuhan yang tidak akan pernah sia-sia. Ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada manusia, ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada harta benda atau apapun itu yang ada di dunia, Bapak Ibu Saudara, maka percayalah suatu saat kita akan mengalami kekecewaan oleh karenanya. Itu sebabnya letakkan sepenuhnya pengharapan kita kepada Tuhan. Sebab kita yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa ketika kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, kita disebut orang-orang yang berbahagia. Kenapa berbahagia? Karena pengharapan kita di dalam Tuhan sekali lagi tidak akan pernah sia-sia. Itu sebabnya tema kali ini dalam konten Indah Bersamamu, saya memakai tema pengharapan orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya yakin bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka pengharapan kita penuh sepenuh-penuhnya hanya kepada Tuhan, dan tidak ada yang lain yang kita andalkan dalam hidup ini selain kita hanya berharap kepada Tuhan. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, saya mau mengajak kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati berdoa. Bapa sumber segala pengharapan, Engkau bukan hanya sumber pengharapan sejati, tetapi Engkau adalah Tuhan yang mampu untuk memulihkan pengharapan yang sudah hilang sekalipun dari orang-orang benar-Mu, Tuhan. Karena kami percaya sebagai orang-orang benar-Mu tidak akan pernah Engkau tinggalkan kami, tidak akan pernah Engkau membiarkan kami tenggelam ke dalam keputusasaan, sebab penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami, dan kami pasti mampu melewati segala sesuatu dalam hidup ini, karena kami tahu yang menyertai kami adalah sumber segala yang kami perlukan. Ketika kami memerlukan segala sesuatu dalam hidup ini, Engkau Tuhan selalu ada. Bahkan apa yang kami tidak pernah pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kami, itu yang selalu Engkau berikan bagi setiap kami. Itu sebabnya Bapa, kami sekali lagi Tuhan berharap sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan, dan tidak ada yang lain yang kami harapkan dalam hidup ini selain kami mengharapkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sertai Tuhan renungan Indah Bersamamu kali ini. Pakai konten ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya mau mengajak kita seperti biasa di dalam konten Indah Bersamamu. Sebelumnya kita akan menaikkan sebuah pujian. Bapak Ibu Saudara, masih ada jalannya Tuhan. Jadi selalu ada harapan di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah berkata bahwa sudah tidak ada jalan lagi, sudah tidak ada harapan lagi. Bapak Ibu Saudara, kalaupun saat ini di hadapan kita seakan-akan tidak ada jalan, percayalah bersama dengan Tuhan selalu ada jalan. Bapak Ibu Saudara, ingat ketika bangsa Israel dikejar tentara Firaun, tidak ada jalan di hadapan mereka, tetapi Tuhan itu adalah Tuhan yang mampu melakukan keajaiban. Itu sebabnya sekalipun sudah tidak ada jalan, Tuhan tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Mari kita satukan hati, Bapak Ibu Saudara, kita mau mengangkat pujian ini bersama-sama. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Mari sekali lagi sama-sama katakan. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku.
Masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Dia adalah Tuhan yang selalu melakukan keajaiban-keajaiban dalam hidup kita. Mengapa disebut ajaib? Sebab tidak akan pernah terselami oleh pikiran kita. Apa yang kita tidak pernah pikir, tidak pernah kita bayangkan, itu yang seringkali Dia kerjakan. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan pernah batasi kuasa dan cara kerja Tuhan dengan harapan-harapan kita. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita berharap Tuhan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Biarkan pengharapan kita sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan biarkan Dia bekerja dengan caranya, biarkan Dia bekerja dengan waktunya dan dengan keajaibannya. Mari sama-sama sekali lagi kita mau angkat pujian ini. Kau selalu ajaib bagiku, jalan-Mu tak terselami. Saat Kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari kita buka Ibrani 6. Ibrani 6 ayat ke-9 sampai ayat yang ke-20, Bapak Ibu Saudara. Ibrani 6 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20. Judul dari perikop ini, berpegang teguh pada pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pengharapan orang benar tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Jadi mari sekali lagi kita baca. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu mempunyai sesuatu yang lebih baik, yang mengandung keselamatan. Sebab Tuhan bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Tuhan.
Sebab ketika Tuhan memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Tuhan telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Tuhan tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di hadapan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya mau membacakan satu firman Tuhan yang terambil dari kitab Titus 1 ayat yang kedua. Singkat saja, dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Tuhan yang tidak berdusta. Tuhan bukanlah manusia sehingga dia berdusta. Apa yang difirmankan, apa yang dijanjikan, pasti dia akan genapi. Itu sebabnya pengharapan kita sebagai orang benar tidak akan dikecewakan. Bapak Ibu Saudara, satu kali saya membaca sebuah riwayat hidup. Saya senang membaca riwayat hidup orang-orang yang berkemenangan, orang-orang yang sukses, karena daripadanya kita banyak belajar, Bapak Ibu Saudara, untuk kehidupan kita sendiri tentunya. Nah, sepanjang hidupnya Bapak Ibu Saudara, seorang penulis lagu yang bernama Fanny Crosby telah menciptakan 6.000 lagu rohani. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 6.000. Padahal di dalam keterbatasannya, sebab ia tidak sesempurna manusia lainnya, sebab ia mengalami kebutaan sejak ia berusia 6 minggu. Jadi dia menciptakan 6.000 lagu dalam keterbatasannya, Bapak Ibu Saudara, karena Fanny Crosby tidak bisa melihat sejak berusia 6 minggu. Suatu hari datanglah seorang pendeta yang menaruh simpati kepadanya. Dan pendeta ini berkata kepada Fanny Crosby, selama ini saya mengamati, berpikir, dan merasa kasihan sekali bila Tuhan tidak memberikan kepada Anda penglihatan. Padahal Ia memberikan begitu banyak talenta kepada Anda. Bapak Ibu Saudara, lalu apa reaksi Fanny Crosby? Dengan segera dia memberikan jawabannya dengan berkata, tahukah Anda, bila saya dilahirkan dan saya diperoleh untuk mengajukan permohonan, maka saya akan meminta supaya mata saya buta. Si pendeta tentunya terkejut mendengar reaksi dan jawaban dari Fanny Crosby ini. Lalu ia bertanya, mengapa Anda memilih untuk menjadi buta? Bukankah buta itu sebuah bencana bagi seseorang? Bukankah bila Anda mempunyai penglihatan, itu akan jauh lebih baik, lebih banyak
yang bisa Anda lakukan daripada Anda tidak mempunyai penglihatan, bukan? Dengan tenang, Bapak Ibu Saudara, Fanny Crosby memberikan alasan dengan berkata, sebab bila saya berada di surga nanti, maka wajah yang pertama kali saya lihat adalah wajah juru selamat saya. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa? Bapak Ibu Saudara, tentunya kita tidak bisa memahami apa yang menjadi keputusan dari Fanny Crosby ini. Dan ada sebuah lagu yang merupakan karya dari Fanny Crosby dari sekian ribu karya ciptaannya yang sangat pribadi, sehingga ia hanya menyanyikan lagu tersebut bagi dirinya sendiri. Dan pada saat diadakan seminar Alkitab di Northfield, saat itu Fanny Crosby diminta untuk memberikan kesaksian. Mulanya ia menolak, sebab ia merasa enggan untuk maju ke hadapan begitu banyak orang, bahkan hamba-hamba Tuhan. Namun akhirnya ia pun beranjak dan memberikan kesaksian. Dalam kesaksiannya itu, Fanny Crosby berkata, ada satu lagu yang saya tulis dan belum dipublikasikan. Dan saya menyebutnya dengan syair jiwa. Mengapa saya menyebut demikian? Sebab kadang ketika saya sedang menghadapi masalah, saya menyanyikan lagu ini. Dan lagu ini pun memberikan penghiburan dalam hati saya. Lalu Fanny Crosby mulai menyanyikan lagu tersebut. Sementara orang-orang yang hadir tidak dapat menahan air matanya. Sebagian kalimat dari pujian tadi berkata, satu waktu tali perak itu kan putus. Dan aku tidak lagi nyanyi seperti ini. Tapi, oh sukacita saat aku terjaga di istana raja. Ku kan bertemu muka dengan muka, menceritakan kisah, diselamatkan oleh anugerah. Pada saat Fanny Crosby berusia 95 tahun, lagu ini menjadi kenyataan. Fanny Crosby dipanggil Bapa. Namun dari hidupnya, semua orang bisa melihat dan merasakan bahwa itulah yang dinamakan pengharapan. Pengharapan bagi setiap anak Tuhan. Karena itu jangan pernah kecil hati. Meskipun saat ini kita sedang diperhadapkan dengan masalah yang begitu besar, persoalan yang begitu berat, lihatlah bahwa pengharapan kita ada di dalam Yesus. Ingatlah kembali akan janji-janji Tuhan. Dan juga ingat bahwa dia bukan manusia sehingga dia berdusta akan setiap janji yang dia sudah berikan kepada kita. Maka pengharapan kita tidak akan pernah hilang. Bersyukur karena Tuhan pasti setia dengan ucapannya. Tidak ada dusta pada dirinya. Bahwa apapun yang dia janjikan pasti akan digenapi. Dan inilah pengharapan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari miliki kegairahan untuk menjalani kehidupan ini. Percayalah,
bahwa Tuhan pasti sanggup melimpahkan pengharapan kepada setiap kita. Bapak Ibu sudah dengar baik pernyataan ini. Duka melihat ke masa lalu. Cemas melihat ke sekeliling. Tetapi iman melihat ke atas. Kalau kita hanya melihat kepada masa lalu, kalau hidup kita hanya terfokuskan kepada apa yang pernah terjadi, itu hanya akan menimbulkan duka. Kegagalan masa lalu, kejatuhan masa lalu, kehancuran di masa lalu, kepahitan di masa lalu, dan sebagainya. Semua itu mendatangkan duka. Jadi duka melihat masa lalu. Lalu apa yang dimaksud dengan cemas melihat sekeliling? Ketika kita melihat keadaan di sekitar kita hari-hari ini, semua keadaan itu akan membuat kita menjadi cemas. Tetapi iman melihat ke atas. Artinya Bapak Ibu Saudara, ketika kita menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, maka kita akan mendapati iman yang lebih kuat lagi. Sebab kita mendapati di dalam Tuhan selalu ada segala yang kita perlukan. Kekuatan, pengharapan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Tetapi berserahlah hanya kepada Tuhan. Maka kita akan melihat bagaimana mujizat itu masih ada. Dan masih terjadi sampai hari ini. Itu sebabnya iman melihat ke atas. Roma 4 ayat ke-18 berkata apa Bapak Ibu Saudara? Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham tetap berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya keturunanmu. Tidak ada dasar untuk berharap. Dia sudah begitu tua, istrinya juga sudah menopause. Tapi dia tetap meletakkan pengharapan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan kita lihat bagaimana Tuhan tidak pernah mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita pasti pernah mencapai satu titik yang dinamakan ingin menyerah. Saking beratnya pergumulan dan masalah membuat kita menjadi putus asa. Lalu ingin mengambil tindakan yang brutal. Bapak Ibu Saudara, pernyataan ini tidak saya katakan hanya sekedar asal bicara. Namun saya juga pernah mengalaminya. Bahkan saya juga pernah hampir 2 kali mau bunuh diri. Sekali di Jakarta dan sekali lagi ketika saya sedang berada di Amerika. Hal ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap situasi dan keadaan. Tidak terkecuali juga bagi para hamba Tuhan. Ketika menghadapi kata-kata negatif, ketika menghadapi fitnahan, ketika menghadapi tekanan, ketika diperlakukan seakan-akan tidak adil dan sebagainya. Mazmur 43 ayat ke-5 mengatakan, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku?" Seringkali kita mengizinkan jiwa kita tertekan Bapak Ibu Saudara. Kita izinkan suara-suara, kata-kata, tindakan orang-orang yang ada di sekitar kita menekan jiwa kita sedemikian rupa. Sehingga menimbulkan kegelisahan dalam diri kita. Makanya pemazmur berkata, "Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku?" Berharaplah kepada Tuhan.
sebab aku bersyukur lagi kepadanya. Kenapa dikatakan bersyukur lagi? Mungkin sempat sesaat itu tidak bisa lagi bersyukur. Oleh karena tekanan yang menekan jiwa dan menggelisahkan itu, Bapak Ibu Saudara, sehingga tidak bisa bersyukur lagi. Namun, pemazmur berubah. Dia berkata apa? Berharaplah kepada Tuhan sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Tuhanku. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, percayalah, masalah tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kematian. Saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, masalah tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kematian. Nggak ada orang mati karena masalah. Yang membuat mereka bunuh diri bukan masalahnya, tapi kehilangan pengharapan dan putus asanya itulah yang membuat dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Masalah tidak akan bisa bawa kita kepada kematian. Sebesar-besarnya, seberat-beratnya, masalah tidak akan pernah bisa membawa kita kepada kematian. Yang membawa kita kepada kematian adalah sikap respon kita kepada masalah itu. Itu sebabnya jangan pernah berpikir ketika menghadapi, mempunyai masalah yang begitu besar, lalu kemudian matilah. Nggak ada, nggak bisa. Masalah tidak bisa membawa kita kepada kematian. Namun orang yang menyerah dan putus asa pada masalahnya, itulah yang telah membunuh iman, pengharapan, kepercayaannya kepada Tuhan. Sebagaimana di konten-konten saya sebelumnya, saya selalu katakan, ketika pengharapan sudah hilang lenyap, hidup pun pasti berakhir. Jadi bukan masalah yang membunuhnya, bukan. Kehilangan pengharapan, kehilangan iman dan kepercayaan kepada Tuhan, itulah yang membuat hidupnya berakhir. Jadi sekali lagi ingat ya Bapak Ibu Saudara, duka hanya akan membawa kita melihat kepada masa lalu. Cemas hanya bisa membawa kita melihat kepada keadaan di sekeliling kita saat ini. Namun iman dan pengharapan akan membawa kita melihat ke atas, kepada Tuhan. Jadi mari sama-sama sekali lagi kita mau katakan, selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Kau selalu ajaib bagiku, jalanmu tak terselami. Saat kau yang membuka pintu, tak ada yang menutupnya. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat
kebesaran-Mu. Masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu. Mari katakan dengan iman, masih ada jalan terbuka untukku, masih ada jalannya Tuhan, masih ada jalan terbuka untukku. Kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu, kulihat kebesaran-Mu. Selalu ada harapan, selalu ada jawaban di dalam-Mu, selalu ada jalan, selalu ada pengharapan. Hanya Kau Tuhan yang kami andalkan, yang kami harapkan. Inalabo inarabasyanbo, inalabayarabasyande. Mari Bapak Ibu Saudara yang sangat dicintai oleh Tuhan, kalau hidupnya saja Dia sudah berikan bagi kita, adakah sesuatu hari ini yang Dia tidak bisa berikan bagi kita? Kalau jalan menuju kayu salib itu Dia sudah lakukan, adakah hari ini yang Dia tidak bisa lakukan bagi hidup kita? Itu sebabnya jangan pernah putus harap kepada Tuhan. Dia selalu bekerja dengan keajaibannya. Dia selalu bekerja dengan keajaiban-keajaibannya yang tidak terselami oleh pikiran kita. Itu sebabnya bebaskan Tuhan bekerja sesuai dengan caranya, dengan waktunya. Bagian kita hanya terus berharap, terus berharap, terus berharap hanya kepada Tuhan. Sebab pengharapan kita di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan Tuhan. Dia bukanlah manusia sehingga Dia berdusta. Dia pasti akan menggenapi setiap apa yang Dia sudah berikan dan janjikan bagi kita. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan yang selalu menjadi sumber segalanya. Di saat kekuatan kami habis, tidak ada yang lain yang kami andalkan selain kekuatan yang daripada-Mu. Di saat semangat kami lenyap, tidak ada yang lain yang kami harapkan selain semangat yang daripada-Mu. Di saat begitu banyak persoalan dan masalah datang bertubi-tubi dalam hidup kami, seakan tiada akan pernah habis-habisnya, menekan dan melumpuhkan iman kami. Kami berlari hanya kepada-Mu Tuhan, sebab hanya Engkaulah tempat kami bersandar, hanya Engkaulah tempat kami mengadu, hanya Engkaulah tempat kami berlindung. Di saat kami merasa letih menjalani kehidupan ini, di saat kami sudah kehilangan pengharapan kami, Engkau menambahkan semangat dan kekuatan baru bagi kami. Suara-Mu yang penuh kasih selalu menyemangati kami di garis akhir. Terima kasih Tuhan,
karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Terima kasih Tuhan, karena Engkau begitu peduli dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menjaga keluar masuk kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau selalu menopang kami di saat kami hampir jatuh. Engkau menopang kami sehingga kami tidak sampai tergeletak. Ingatkan kami Tuhan atas semua ini. Sungguh tidak ada alasan bagi kami untuk patah semangat dan kehilangan pengharapan. Tidak ada alasan bagi kami untuk menyerah kalah, sebab yang menyertai kami lebih besar, lebih kuat dari apapun juga. Haleluya. Mari semua kita yang berpengharapan di dalam Tuhan sama-sama katakan amin.